Sebagaimana telah kita pahami, kemunculan orang-orang Turki Muslim telah membangkitkan kembali semangat jihad pada tubuh kaum muslimin. Bahkan setelah sekian lama Khilafah Abbasiyah mengalami stagnasi akibat ditinggalkannya jihad sebagai metode penyebaran Islam, kaum Turki telah menyuntikkan darah segarnya pada kaum muslim sehingga masa-masa akhir Khilafah Abbasiyah kembali dijuluki sebagai Asr al-Futuhat, masa pembebasan. Kaum Turki sendiri tidak berniat mengambil alih kekuasaan. Mereka dilahirkan dalam tradisi kesatria dan puas mengambil posisi sebagai kesatria pembela khilafah Islam, the protector of the Khalifah. Mereka bersumpah setia kepada khalifah sebagai satu pasukan khusus yang mereka menyebutnya sebagai Ghazi. Dalam kebudayaan Turki, Ghazi menjadi gelar dan kebanggaan bagi seorang laki-laki muslim. Ghazi bisa disamakan sebagai pemimpin suatu kaum yang juga menandakan identitas mereka sebagai warrior of faith. Para Ghazi ini kemudian ditempatkan dan dikoordinasi oleh Kesultanan Saljuk di perbatasan wilayah khilafah dengan Bizantium di Anatolia. Mereka selalu berhadapan-hadapan dengan para Akritai, yaitu bangsawan yang juga ditempatkan oleh Bizantium untuk menjaga perbatasan mereka. Berbeda dengan Akritai yang tidak mempunyai etika kesatria, para Ghazi hidup dengan menaati prinsip kesatria yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada para sahabatnya, yaitu Al-Futuwah. Prinsip inilah yang membuat kepemimpinan mereka lebih disukai daripada kepemimpinan Bizantium, sehingga banyak masyarakat Kristen di Anatolia memilih berada di bawah khilafah dibandingkan berada di bawah Bizantium. Hal inilah yang membuat wilayah khalifah meluas secara signifikan dalam tempo yang sangat singkat. Hal ini pula lah yang menyebabkan Paus Urban II menyerukan perang salib kepada seluruh kaum Kristen di Barat, yaitu kaum Latin Katolik. Walaupun sama-sama beragama Kristen Katolik, hubungan antara Bizantium dan Roma jauh dari kata mesra. Perbedaan praktek dalam agama telah membawa kaum Kristen Barat dan Kristen di Timur berada dalam perdebatan yang tidak pernah kunjung usai, bahkan mengarah kepada konflik fisik. Ketika Paus Roma menyerukan perang salib untuk membantu saudara Kristen Yunani di Konstantinopel, tidak semua penduduk Konstantinopel merasa senang dengan hal itu. Bagi Konstantinopel, tentara-tentara salib bukan hanya sebagai tentara bantuan, tetapi juga sebagai ancaman baru, karena mereka keras kepala dan berkarakter kejam. Sebaliknya, kaum Katolik Roma menganggap orang-orang Konstantinopel terlalu sombong dengan kekayaannya, curang dalam perbuatannya, dan rusak dalam keimanannya. Satu abad berikutnya, kecurigaan itu menjadi kenyataan. Pada tahun 1204 Masehi, dunia Kristen dikejutkan dengan momen yang kelak menjadi aib tak terhapuskan dan juga menjadi penyebab jatuhnya Konstantinopel. Sejumlah besar pasukan Kristen Roma yang awalnya bertolak menuju tanah Yerusalem melalui Mesir lewat jalur laut, mengalihkan kapal-kapal mereka menuju Konstantinopel. Para tentara salib
melihat dengan mata terbelalak dan mulut yang menganga, menyaksikan kekayaan Konstantinopel dan apapun yang ada di dalam kota itu. Konstantinopel dikepung lewat laut, dan tentara salib menerobos tembok laut Konstantinopel di Laut Marmara, yang mengakibatkan kerusakan besar pada kota Konstantinopel. Sebagian besar kota dibakar. Rumah-rumah yang dibakar jauh lebih banyak dari rumah yang bisa ditemukan. Mereka memasukkan kuda-kuda dan keledai ke dalam gereja. Darah berceceran di mana-mana. Konstantinopel benar-benar hancur. 57 tahun kemudian, pasukan Bizantium menguasai kembali Konstantinopel, yang mereka temukan hanya tinggal reruntuhan di mana-mana dan hanya sedikit daripada kemegahan kota yang masih tersisa. Bizantium pun membangun kembali kerajaannya untuk kali kedua, untuk mempersiapkan diri mereka menghadapi saudara Kristen Barat mereka yang sekali waktu dapat kembali menantang Bizantium. Mereka melupakan kaum Turki di Anatolia, dan karena itulah harga yang harus dibayar lebih mahal dari bencana di tahun 1204 Masehi. Sementara itu, abad ke-13 adalah abad yang penuh dengan kekacauan bagi kaum muslimin. Tragedi itu dimulai ketika pada tahun 1206 Masehi, Temujin yang digelari Genghis Khan menyatukan bangsa Mongol dan meluaskan wilayahnya ke arah barat. Pada satu titik, kekuatan Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan beradu dengan Kesultanan Seljuk, dan kali ini Bani Saljuk mendapatkan lawan kuat yang memang awalnya berasal dari tradisi yang sama. Sedikit demi sedikit, kekuasaan Saljuk dan khilafah dapat digerogoti oleh Mongol. Puncaknya adalah jatuhnya Baghdad pada tahun 1258 di tangan Hulagu Khan. Pada tahun yang sama, lahir pula Osman bin Ertugrul, yang kelak dikenal sebagai peletak dasar Bani Utsmaniyah. Kakeknya termasuk salah satu pengungsi dari Asia Tengah ketika terjadi invasi Mongol. Sama seperti ayahnya, Utsman terlahir dengan kecerdikan dan keluasan dalam memimpin. Dalam tempo singkat, ia berhasil menyatukan kabilah-kabilah Turki yang terpecah belah dan menggunakannya sebagai kekuatan untuk menghadang kekuatan Bizantium di barat, ataupun ancaman dari Mongolia di sebelah timur. Seiring dengan redupnya pamor Kesultanan Saljuk dan di tengah kekacauan yang terjadi pada kaum muslim, mereka menantikan sosok ksatria heroik. Pada saat itulah Utsman berhasil membuktikan pada khalayak bahwa ia adalah pewaris Kesultanan Saljuk, seorang ghazi yang sejati. Pada tahun 1302 Masehi, ia mengalahkan pasukan Bizantium di dekat Nisea, dan setelah itu lebih banyak lagi kaum Turki di Anatolia yang mendukungnya. Mereka menggelari Utsman sebagai Sultan para Ghazi. Mendapatkan dukungan dari sebagian besar kaum Turki, Utsman lalu mengukuhkan Kesultanan Utsmani yang telah dirintisnya sejak tahun 1299 Masehi dengan dirinya sebagai Sultan yang pertama. Visi kesultanan baru ini sangat jelas. Di dalam masyarakat Turki dikenal dengan nama Impian Utsman, yaitu pembebasan Konstantinopel. Utsman melakukan ekspansi lebih dalam lagi ke wilayah Bizantium dan mengepung kota Bursa yang baru takluk pada masa penerusnya Orhan pada tahun 1326 dan menjadikannya ibu kota Kesultanan Utsmani.
Tidak kalah gesit dibanding ayahnya, Orhan pun bergerak seolah tanpa istirahat melakukan ibadah tertinggi, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan semesta alam pun menjawabnya. Pada tahun 1329 Masehi, Orhan mengalahkan pasukan Kaisar Bizantium Andronikos III di Pelekanos, lalu merebut Nisea pada tahun 1331, Nikomedia pada tahun 1337, dan Skutari pada tahun 1338 Masehi. Semangat Orhan dalam jihad dikenang oleh Ibnu Battuta ketika mengunjungi Orhan pada tahun 1331 Masehi. Orhan tidak pernah berdiam 1 bulan penuh di suatu kota. Dia memerangi kaum kafir secara terus-menerus dan konsisten menjadikan mereka selalu berada dalam kepungan. Dengan demikian, lengkaplah kekuasaan Utsmani di seluruh Anatolia. Dari seberang Selat Bosporus, Orhan dapat melihat Kubah Hagia Sophia di kota yang diimpikan oleh ayahnya. Pada tahun 1337 Masehi, Orhan menegaskan posisi Utsmani yang menggelari dirinya sebagai Sultan, anak dari Sultan para Ghazi, bangsawan di kaki langit, ksatria di dunia, dan memproklamirkan bahwa Kesultanan Utsmani adalah the Ghazi State yang akan terus-menerus berjihad untuk kemuliaan Islam.